Kembali lagi di channel ini dan jangan lupa subscribe. Kali ini kita akan membahas manhwa yang berjudul Pejuang Mandiri. Awal kisah kita berada di bumi yang saat ini bisa menghubungkan dunia lain yang disebut gerbang. Dan setelah gerbang muncul, dunia mengalami banyak kejadian ajaib, salah satunya adalah pemburu atau disebut juga hunter. Kekuatan mereka tetap sama sebagaimana kekuatan mereka pertama kali bangkit, itu tidak akan berubah. Mereka yang mendapatkan kekuatan melewati gerbang dan berburu monster karena itu sesuai dengan pekerjaan mereka yang disebut pemburu. Tetapi berbeda dengan MC kita yang bernama Sung Jinwoo, dia pemburu tingkat E, peningkatan terendah dan pemburu terlemah. Pada suatu hari pun tiba di mana party berkumpul dan Sung Jinwoo pun menjadi obrolan karena memiliki julukan pemburu terlemah di dunia. Dan di party terdapat juga Miss Juhi, dia adalah healer dalam tim party dan dia menyapa Jinwoo dan menanyakan kenapa terluka. Sung Jinwoo menjawab, tak tahu, itu terjadi saja ketika aku berburu, dan mereka pun mengobrol sejenak sebelum masuk Dongwon dan tak lama mereka dipanggil bahwa yang menjadi ketua party adalah Song Chiyul. Dan semua setuju akan keputusannya, dan akhirnya mereka memasuki Dongwon yang berperingkat D. Bahkan orang heran untuk Sung Jinwoo peringkat E memasuki Dongwon peringkat D, dan benar saja tak lama memasuki Dongwon Sung Jinwoo terluka yang disembuhkan healer. Sembari mengobati, Miss Juhi bertanya, kenapa kau bersikeras bekerja sebagai pemburu? Dan pertarungan seperti ini hanya memperbesar resiko. Sung Jinwoo hanya menjawab maaf. Tetapi apa yang dilakukannya membuat Miss Juhe khawatir. Di lain tempat, ketua party dan yang lain mengalahkan monster dengan begitu gampang dan tak terasa mereka sudah menyelesaikan Dongwon. Karena Miss Juhi masih penasaran, dia bertanya, apa kau punya alasan untuk berhenti sebagai pemburu? Sung Jinwoo pun menjawab, aku hanya berburu untuk bersenang-senang. Jika aku tak melakukan ini, aku mungkin akan mati karena bosan. Dia menjawab, walau berbohong. Miss Juhe menyaut, sepertinya dengan bersenang-senang dua kali akan membuatmu bertarung di akhirat. Dan Sung Jinwoo cuma tertawa atas kekesalan Miss Juhe. Dan di tempat lain, kapten memperlihatkan inti magis yang didapat setelah membunuh monster. Inti magis bisa dijual berdasarkan peringkat monster yang dikalahkan, namun karena Jinwoo seorang pemburu peringkat E, monster peringkat C tidak mungkin baginya. Bahkan dia harus mengorbankan nyawa hanya satu inti magis. Di waktu kesedihan Jinwoo, ada orang teriak bahwa ada pintu masuk lain. Dan kapten menjawab, itu sarang ganda, sepertinya itu sungguhan. Dan kapten pun membujuk tim untuk melanjutkan, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena ini bisa berbahaya. Mereka melakukan pemungutan suara untuk siapa yang lanjut dan yang mundur. Tidak ada paksaan. Karena tergiur keuntungan yang besar, semua orang memutuskan bertarung, tak terkecuali Sung Jinwoo. Karena Sung Jinwoo perlu mengirim adik perempuannya ke universitas dan untuk perawatan ibunya yang harus dirawat di rumah sakit, akhirnya dia memilih bertarung. Di perjalanan Sung Jinwoo berkata, maaf karena kau terpaksa ikut, apa kau tak masalah? Miss Juhe menjawab, jujur saja, tentu saja itu masalah. Karena terpaksa ikut untuk mengobati Sung Jinwoo. Dan tak terasa 40 menit mereka berjalan dan akhirnya telah sampai.
mereka diperlihatkan patung-patung raksasa yang membawa senjata dan instrumen. Setelah berkeliling mereka menemukan tulisan komandemen kuil Chartenon. Tulisan pertama, sembah yang mulia, kedua puji yang mulia, ketiga buktikan kesetiaanmu, dan mereka yang tidak mengikuti perintah takkan pernah kembali hidup-hidup. Setelah dibaca patung raksasa bola matanya bergerak, perasaan Sung Jinwoo udara menjadi dingin tiba-tiba menjadi sunyi dan pintunya tertutup. Kebingungan dan kepanikan akhirnya ada yang berusaha keluar, tapi tanpa diduga-duga dua patung penjaga pintu membunuhnya sekali serang, mereka yang melihat kaget karena patungnya bisa bergerak. Semua merasa ketakutan bahkan patung terbesar pun memandangi mereka. Dari kejadian tersebut Sung Jinwoo mengingat masa lalu bahwa kejadian seperti itu bukan pertama kalinya Jinwoo berada dalam situasi hampir mati, dia juga sering tersesat yang membuat dia diserang goblin yang hampir membunuhnya dan Jinwoo pernah terperangkap di Dongwon yang membuat dia hampir mati kelaparan. Dan semua itu Dongwon peringkat rendah, Sung Jinwoo harus mempertaruhkan nyawanya, sedangkan pemburu yang lain menukarkan inti magis mereka dengan senjata yang lebih baik, untuk mengalahkan monster yang kuat. Tetapi Jinwoo tidak dapat melakukannya, karena untuk pengobatan ibunya dia harus bertarung tanpa senjata, walaupun membeli pedang itu pun yang murah lagian akan cepat rusak. Sepanjang hari Sung Jinwoo keluar dengan terluka, itu membuat banyak orang mencemooh Sung Jinwoo yang cuma jadi beban. Kita kembali ke ceritanya semua panik melihat tatapan patung raksasa, kemudian Sung Jinwoo berteriak semuanya menunduk. Tanda seru titik. Patung itu pun mengeluarkan laser dan karena semua tidak mengerti situasinya, banyak orang yang terkena laser dan lenyap. Kapten berteriak jangan berdiri tetap di posisi kalian masing-masing. Mereka pun cuma duduk dan mematuhi perintahnya. Kapten bertanya ke Jinwoo bukannya kau berteriak karena kau tahu apa yang akan terjadi. Sung Jinwoo pun menjawab, bukan, itu hanya karena aku merasakan bahaya. Di balik penyerangan tersebut kapten harus kehilangan tangan kanannya yang mengharuskan Sung Jinwoo membantu memberi perban untuk menghentikan pendarahan. Dan sambil berdiskusi ketua parti memprediksi bahwa patung tersebut memiliki peringkat A, ada juga yang berpendapat peringkat S, dan mereka baru menyadari ada tulisan komandemen kuil Chartenon yang mengharuskan melakukan sesuai yang tertulis. Karena membunuh semua patung-patung membutuhkan banyak waktu, kata ketua parti, dari serangan brutal bahkan mayatnya saja tidak tersisa, sampai ada yang syok, Helear peringkat B juga mengalami ketakutan. Karena situasi berbahaya ada seorang yang percaya diri dengan kecepatannya, mencoba keluar tetapi patung itu tanpa ampun menyerang menggunakan laser, dan boom, yang tersisa cuma kedua kakinya. Mereka yang melihat sangat kaget dan Sung Jinwoo menyadari bahwa semua mungkin ada pola. Tuan Song Chiyul apa bunyi komandemen pertama? Kata Sung Jinwoo. Ketua pun menjawab yang pertama seharusnya menyembah yang mulia. Jinwoo berkata, Tuan ada aturan di Dongwon ini. Ketua pun kaget karena Sung Jinwoo mencoba aturan tersebut. Dan Jinwoo menyuruh semua bersujud ke arah patung. Mereka kaget dan tak mempercayainya tapi tak ada pilihan selain mencoba. Hanya dengan menunduk ekspresi wajah patung berubah tersenyum.
Kemudian patung mulai berdiri dan ingin menginjak para hunter. Kemudian Sung Jinwoo berteriak, "Oh, tunggu, Dongwon ini memiliki aturan yang kedua, puji yang mulia." Kemudian ada yang mencoba memuji tetapi malah diinjak. Dia menggunakan cara memuja yang salah, semua panik dan berlari, dan berusaha berlindung di depan patung yang membawa pedang yang hasilnya dia ditebas oleh patung. Sembari berlari Sung Jinwoo berpikir bahwa dari semua patung membawa kapak, tombak, palu, busur, dan instrumen. Orang yang berdiri di depan patung yang bersenjata mereka akan diserang dan sedangkan patung instrumen bakal memainkan alat musiknya, disitulah Sung Jinwoo baru menyadarinya. Mereka berlari ke sana kemarin mencari patung yang memegang instrumen tetapi karena Sung Jinwoo berdua bersama Miss Juhee, patung tidak bereaksi. Akhirnya Sung Jinwoo berpindah ke tempat patung lain tetapi Jinwoo hampir diinjak patung raksasa dan karena Sung Jinwoo salah patung dia harus kehilangan kakinya. Dengan merangkak Jinwoo berhasil sampai ke patung instrumen, dan mereka selamat. Miss Juhee menghampiri Jinwoo dan kaget dengan kondisi kakinya, karena dia seorang healer. Jinwoo diobati agar pendarahan berhenti. Semua menyalahkan ketua parti karena dari 17 orang tinggal 6 orang yang selamat dan 2 terluka parah. Mereka menginginkan ketua parti dihukum karena membuat keputusan yang gegabah yang mengharuskan banyak korban berjatuhan. Ketika mereka berdebat, terjadi gempa yang ditimbulkan oleh raksasa dan muncullah altar di tengah-tengah kalangan monster. Ketua parti menyadari aturan yang terakhir yang berbunyi buktikan kesetiaanmu. Karena altar membutuhkan seseorang yang harus dikorbankan, mereka merencanakan ketua parti yang harus menjadi korbannya. Ketua parti setuju untuk menebus dosa-dosanya dan untuk rekan yang sudah tumbang, akhirnya dia berjalan menuju altar seorang diri. Sesampainya di altar api pun muncul yang membuat mereka kaget, karena Sung Jinwoo berpikir itu bukan kesalahan ketua, dia juga ingin pergi ke altar dan semua orang mengikuti yang dilakukan Jinwoo. Sesampainya altar api bermunculan. Sung Jinwoo bertanya apakah bala bantuan akan datang. Ketua parti menjawab, kita sudah 1 minggu setelah gerbang terbuka. Biasanya mereka bergerak sebelum bantuan datang, mungkin mereka mengabaikan Dongwon ini karena hanya peringkat D. Sung Jinwoo berpikir jika gerbangnya akan terbuka sepenuhnya setelah 7 hari, monster bisa keluar melalui gerbang jika terbuka sepenuhnya, dan penyerangan mereka bertujuan membunuh bos dan menutup gerbangnya sebelum batas 7 hari. Jika mereka gagal, patung-patung akan keluar dan membunuh orang-orang di bumi. Setelah perbincangan muncul api biru dan pintu keluar terbuka, mereka kaget karena mustahil bagi mereka untuk keluar, tetapi itu asli pintu terbuka. Kemudian patung berjalan mendekat ke altar membuat mereka panik dan ada rekan yang berusaha keluar dan ternyata itu berhasil yang pertama kali. Setelah sampai di luar pintu mereka menyadari bahwa itu bukan jebakan, alhasil mereka pergi satu persatu. Kim Sang-sik berkata, aku selalu melihat rendah kau Sung Jinwoo. Tak berharap sedikit pun darimu walau kau masuk parti kami, tapi kita semua bisa hidup hingga saat ini karena kau Sung Jinwoo, terima kasih. Dia berlari keluar meninggalkan Jinwoo. Sekarang tinggal ketua parti, Miss Juhee, dan Sung Jinwoo yang tersisa.
Semakin berkurang orang yang keluar, pintu juga menutup perlahan. Ketua parti menyuruh Jinwo keluar bersama Miss Juhe, tetapi Miss Juhe tidak bisa berdiri karena kehabisan mana karena terlalu banyak untuk menyembuhkan Sung Jinwo. Mereka berdebat siapa yang keluar lebih dulu, karena Jinwo memiliki janji untuk mentraktir makan malam bersama Miss Juhi. Dia memberikan inti magis untuk jaminan Jinwo bisa keluar. Tak lama ketua parti bertindak dan membuat Miss Juhe pingsan, dan akhirnya mereka berpisah, tinggal Sung Jinwo seorang diri. Walaupun Jinwo gak bakal menang melawan patung itu, dia mengambil pedang dan berusaha melawan walau kekalahan yang terjadi. Tak lama patung menusuk Jinwo, mengangkat ke udara dan membanting ke atas altar sampai darah bermuncratan. Di dalam benak Sung Jinwo, dia tidak ingin mati. Dia ingin kesempatan satu kali untuk pengkhianatan yang dialami. Hal aneh pun terjadi, patung berhenti bergerak. Muncul notif aneh yang melayang di udara. Jinwo kebingungan apa yang terjadi. Bahkan suara misterius muncul bahwa Jinwo berhak mendapatkan kesempatan menjadi seorang player. Karena Jinwo menginginkan kesempatan hidup kembali dan waktu yang diberikan cuma 2 detik, akhirnya Jinwo menerima kesempatan itu dan notif pun muncul. Tubuh Jinwo bersinar terang yang dikelilingi patung-patung raksasa dan cerita pun bersambung. Simak kelanjutannya. Terima kasih.